Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam perenungan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami kembali datang merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, biarlah melalui perenungan ini kami terus dikuatkan, kami terus dimampukan, terus berharap hanya kepada Tuhan. Berkati supaya pribadi kami semakin hari semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-24 ayat 15 hingga ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa arti ini bagi kami bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan, mukamu tidak akan kau tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kau makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya kepadaku akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah dan engkau anak manusia. Bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggiramkan hatinya, kenikmatan mata, dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti memiliki satu tekanan, beban berat, atau titik terendah di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita menghadapi pandemi ini. Sampai sekarang mungkin masih banyak kesusahan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Tetapi jika kita sendiri menghadapinya, kita akan susah di dalamnya. Kita akan tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Mungkin saat-saat itu kita merasa bahwa kenapa Tuhan membiarkan seperti ini. Mungkin kita bertanya seperti itu. Atau mungkin kita ada yang sudah menyerah, tidak sanggup untuk menghadapi ini semua. Fase ini membuat kita seakan-akan kita menyerah. Kita tidak sanggup menghadapinya karena hal ini membuat kita terlalu berat di dalam kehidupan ini. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Yehezkiel di pasal yang ke-24 yang boleh kita baca barusan.
di mana kitab Yeskel ini cukup menarik untuk kita boleh renungkan bersama. Di dalam ayat yang boleh kita baca, di sini nabinya tidak banyak berbicara kepada umatnya, tetapi dia memainkan drama kepada mereka. Drama dipakai Tuhan juga untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi umatnya. Apa yang dilakukan Yeskel pada saat itu, di mana Tuhan mau mengasih tahu kepada Yeskel bahwa besok istrinya akan meninggal. Tetapi Yeskel di sini tidak boleh bersedih, tidak boleh menangis, dan tidak boleh melakukan semacam pergabungan di dalam hidupnya. Kenapa hal itu dia lakukan? Karena Tuhan ada yang ingin mau Tuhan sampaikan sesuatu kepada bangsa Israel melalui drama yang dilakukan oleh Yeskel. Memang hal ini berat, memang hal ini sangat membuat dia tertekan. Orang yang dia cintai besok akan mati. Tetapi hal ini Tuhan jadikan sebagai drama yang akan dilakukan oleh Yeskel untuk menunjukkan, untuk membawa pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsanya, bangsa Israel. Di mana pesan di dalamnya itu adalah bahwa Tuhan sebentar lagi bahwa dia akan memberikan satu penghukuman bagi bangsa Israel. Mereka akan masuk ke dalam penghukuman itu. Mereka akan meratap, artinya bahwa segala yang mereka banggakan selama ini, baik itu bait sucinya, kebanggaan dirinya, keluarganya, hartanya, kekayaannya, semuanya itu Tuhan akan hapus dalam kehidupannya. Tetapi apa selanjutnya yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa ini? Karena bangsa Israel begitu melakukan hal yang keji di mata Tuhan, bahwa mereka melawan Tuhan, mereka tidak menyenangkan hati Tuhan, mereka memuaskan diri mereka, mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri dan menyakiti hati Tuhan berkali-kali. Itu yang terjadi, yang dilakukan oleh bangsa Israel itu bagi Tuhan. Akhirnya mereka akan dijatuhkan hukuman. Mereka akan masuk ke dalam pembuangan. Bangsa Israel akan menangis, bersedih, tetapi tidak bisa meratapinya. Karena apa? Karena mereka sedang di dalam pembuangan. Inilah yang terjadi, yang akan terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan pakai drama melalui kematian istri Yeskel untuk menyampaikan, menunjukkan pesan Tuhan bagi mereka yang akan mengalami kehancuran, bahwa mereka akan menjadi budak tawanan di dalam pembuangan. Mereka akan menjadi orang buangan lagi. Bangsa Israel masuk dalam hancur total di dalam kehidupannya. Menarik Tuhan di sini seringkali kita mengerti bahwa Tuhan memakai momen hancurnya kita, tidak berdayanya hidup kita, untuk Tuhan berbicara sesuatu kepada kita. Mungkin di dalam keadaan seperti inilah, supaya bangsa Israel menyadari dirinya, apa yang dilakukan mereka selama ini kepada Tuhan. Di dalam kehancuran yang mereka alami, ketidakberdayaan mereka dapat menyadari bahwa Tuhan juga adil di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga peduli di dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan kita juga sebagai umat Tuhan, apapun keadaan kita yang terberat, yang membuat kita tidak sanggup lagi melakukan sesuatu, baiknya kita menyadari bahwa di dalam momen itu ada yang Tuhan ingin bicarakan bagi kita. Ada pesan Tuhan melalui hal itu yang Tuhan mau tunjukkan
bagi kita semua. Oleh karena itu, marilah kita belajar bahwa apa yang Yeskiel lakukan pada saat itu sebenarnya Tuhan mau menunjukkan apa di dalam kehidupan mereka. Seperti di ayat yang ke-24 kita boleh melihat kembali, dan di ayat ke-27. Demikianlah Yeskiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Sama seperti di ayat yang ke-27. Demikian engkau menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Inilah tujuan pesan yang boleh Tuhan berikan melalui drama yang dilakukan oleh Yeskiel bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pergumulan dan pencobaan maksud saya, yang kita alami di dalam hidup ini, sebenarnya itu juga Tuhan pakai di dalam kehidupan kita, supaya kita melihat dan tahu siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang peduli, yang mengasihi kehidupan kita. Marilah kita semua tetap berdiri, tetap bangkit di dalam kehidupan ini. Jangan menyerah, jangan putus asa, bahkan terus berjuang di dalamnya, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka nanti kita akan melihat di akhir hidup ataupun di akhir perjalanan dari bangsa Israel ini, bahwa Tuhan juga mengasihi kehidupan mereka. Tuhan juga peduli di dalam hidup mereka, bahwa Tuhan juga punya cara yang ajaib, yang menarik, dan janjinya juga pasti akan ditepati di dalam kehidupan kita dan umat yang Dia kasihi. Bahwa kita sekali lagi punya Tuhan yang terus mengasihi kehidupan kita. Marilah kita terus menyadari dan terus belajar di dalam kehidupan ini, di dalam titik terberat hidup kita sekalipun, kita tetap menyadari dan belajar bahwa momen itulah Tuhan mau pakai untuk Tuhan mau menyampaikan sesuatu pesan yang berharga bagi kita. Dan marilah kita tetap bangkit, tetap terus berjuang di dalam kehidupan ini. Jangan menyerah, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, ada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan terus memberikan sukacita, damai itu di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang kami boleh renungkan bersama, bahwa Tuhan tetap mengasihi kehidupan kami di dalam keadaan titik terberat sekalipun kehidupan yang kami alami. Engkau masih ada di dalam hidup kami. Engkau tetap peduli di dalam hidup ini. Berkati setiap hidup kami Tuhan, supaya kami tidak terluput terlalu dalam di dalam hal beban berat yang boleh kami alami. Pakai kami, sadarkan kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini. Berkati hidup kami ya Tuhan, supaya hari-hari yang kami lewati, kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.